Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kasih Tuhan, Shalom. Saya berharap setiap kita selalu senantiasa mengucap syukur karena begitu besar pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Secara khusus untuk malam hari ini kita boleh kembali datang bersama-sama di dalam persekutuan doa. Kita berdoa dan memanjatkan segala permohonan kita kepada Tuhan. Saya mengajak setiap kita untuk berdoa terlebih dahulu untuk memulai persekutuan doa kita pada malam hari ini. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kalau kesempatan malam hari ini kami kembali dapat berkumpul bersama, kami boleh berdoa, kami juga boleh mendengarkan firman Tuhan, dan kiranya ini sekali lagi boleh menguatkan setiap kami secara khusus di masa-masa yang tidak mudah ini. Kami boleh selalu berpegang hanya kepada kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan persekutuan doa ini dari awal hingga akhir ke dalam pimpinan-Mu. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa Tuhan itu begitu baik di dalam kehidupan kita. Kasih-Nya yang selalu dilimpahkan di dalam kehidupan kita adalah yang teramat baik. Mungkin saat ini Bapak Ibu sedang mengalami satu pergumulan, sedang mengalami kesulitan hidup. Tapi percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Tuhan yang begitu baik akan selalu senantiasa membuka jalan bagi setiap pergumulan dan permasalahan hidup kita. Untuk itu saya mengajak setiap kita menaikkan ucapan syukur kita dengan menyanyikan sebuah pujian, Bapa, Engkau sungguh baik. Mari kita nyatakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Bapa, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku Tuhan, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Saya mengajak setiap kita untuk bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Kita bersyukur akan kasih dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Kita mengucap syukur kalau saat ini kita masih diberikan nafas kehidupan. Kita masih diberikan kesehatan, kekuatan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Dan apapun kondisi yang terjadi di dalam kehidupan kita, baik saat suka maupun saat duka, marilah kita membawa segalanya di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di dalam sorga, kami tahu ya Tuhan, kalau kami masih diberikan nafas kehidupan, kesehatan, kami percaya itu semua karena pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami tahu sebagai makhluk yang terbatas, kami membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya kebaikan Tuhan yang tiada pernah berhenti. Tuhanlah yang memberkati setiap kami. Tuhanlah yang memampukan kami untuk dapat terus mengucap syukur di hadapan Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kami serahkan ke dalam pimpinan-Mu ya Tuhan.
dan kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang hidup seturut dengan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari saya mengajak setiap kita kembali menaikkan pujian ini dari awal. Kita menyatakan ucapan syukur kita atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih Tuhan begitu berlimpah, kasih-Mu melimpah di hidupku. Mari nyatakan ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Saya mengajak setiap kita kembali menaikkan beberapa pokok doa di hadapan Tuhan. Kita berdoa untuk gereja kita, baik itu yang ada di pusat ataupun yang ada di pos PI dan gereja cabang. Kiranya Tuhan yang menolong setiap kita melalui masa-masa pandemi yang tidak mudah. Marilah kita meminta agar Tuhan terus menjaga kesatuan hati di dalam kita sebagai anggota tubuh Kristus. Biarlah di masa ini tidak menjadi satu perpecahan, tetapi justru kita bergandengan tangan. Kita saling menolong satu dengan yang lain, dan kita juga boleh benar-benar menyerahkan kiranya segala tantangan ini dapat dilalui bersama sebagai satu kesatuan tubuh Kristus. Kita juga berdoa untuk kerohanian setiap jemaat di masa-masa pandemi ini. Kiranya Tuhan yang menolong dan terus menguatkan setiap kita untuk berpegang kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk gereja kami ke hadapan-Mu, baik itu di pusat, cabang maupun juga pos PI. Tuhan yang menolong kerohanian setiap jemaat. Di masa-masa yang tidak mudah ini, biarlah kami boleh saling bergandengan tangan. Kami saling menolong satu dengan yang lain. Kami boleh terus bertumbuh di dalam pengenalan kami akan Engkau ya Tuhan. Dan biarlah di masa-masa ini tidak menjadi tantangan, tidak menjadi hambatan yang membuat kami terpisah, tetapi justru menyatukan setiap kami. Karena kami punya Tuhan yang sama, yaitu Tuhan Yesus yang sudah menebus setiap kami. Dan biarlah kasih Tuhan itulah yang membuat kami dapat terus saling mengasihi satu dengan yang lain sebagai anggota tubuh Kristus, secara khusus di gereja kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya juga mengajak setiap kita untuk berdoa secara khusus untuk proses pemilihan calon majelis periode 2022 hingga 2024 yang akan dilakukan di gereja kita. Kiranya Tuhan yang boleh mempersiapkan setiap calon majelis yang sudah bersedia untuk melayani Tuhan, dan kiranya setiap calon yang nantinya akan terpilih boleh melayani Tuhan dengan kesungguhan hati, boleh membangun jemaat Tuhan secara khusus di gereja kita. Dan kita juga mau berdoa secara khusus untuk HUT Komisi Musik yang ke-32 yang akan diadakan pada tanggal 16 Agustus
2021 jam 7 malam dengan pembicara penginjil Jimmy Setiawan. Tema yang akan diangkat adalah ibadah sejati di masa pandemi. Kiranya melalui webinar ini juga setiap jemaat boleh menghadiri dan mengikutinya dan mendapat berkat melalui perayaan HUT Komisi Musik yang ke-32 ini. Mari kita berdoa untuk kedua pokok doa ini. Bapa kami dalam sorga, kami juga menyerahkan untuk proses pemilihan calon majelis periode 2022 hingga 2024. Tuhan, kami tahu setiap calon yang sudah ada ini, kiranya Tuhanlah yang memanggil mereka, Tuhanlah yang mempersiapkan mereka untuk boleh melayani Tuhan. Dan setiap calon yang nanti akan terpilih, Tuhan yang pakai supaya boleh memajukan pelayanan Tuhan, memajukan jemaat Tuhan secara khusus di gereja kami. Kami sungguh menyerahkan prosesnya ini dari awal hingga akhirnya nanti terpilih. Tuhanlah yang menolong dan menyertai. Dan kami juga menyerahkan untuk acara HUT Komisi Musik yang ke-32 yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus. Tuhan yang menyertai segala persiapan yang boleh dilakukan oleh pengurus dan juga untuk hamba-Mu, Penginjil Jimmy Setiawan yang akan menyampaikan webinar ini. Kira ini juga boleh menjadi berkat bagi kami untuk disegarkan dan melihat bahwa ibadah di masa pandemi ini adalah ibadah yang terus membawa kami menuju kepada relasi kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua persiapan ini, baik itu untuk pemilihan calon majelis ataupun HUT Komisi Musik ke dalam pimpinan-Mu. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita bersyukur kalau saat ini kita percaya bahwa pemeliharaan Tuhan itu begitu nyata di dalam kehidupan kita. Mungkin setiap kita saat ini sedang di dalam berbagai pergumulan, tetapi kita tidak putus harapan karena ada Kristus sebagai pengharapan yang sejati di dalam kita menghadapi setiap tantangan dan persoalan. Mari kita menyanyikan sebuah pujian dari KPPK 423, Bapa Surgawi memeliharaku. Kepadanya yang aku berharap, di darat atau laut yang gelap, setiap saat ku berharap Bapa Surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku di ngaraya atau lautan menderu. Ku tak gentar, ya tak ingkar, Bapa Surgawi memeliharaku. Bait yang kedua. Bunga di padang Bapa menjaga, dan burung pun yang menuntun pulang. Kasih-Nya yang limpah ruah, Bapa Surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku di ngaraya atau lautan menderu. Ku tak gentar, ya tak ingkar, Bapa Surgawi memeliharaku. Saya mengajak setiap kita kembali berdoa di hadapan Tuhan. Secara khusus kita berdoa untuk setiap jemaat yang sedang dalam keadaan lemah tubuh. Yang pertama kita berdoa untuk Ibu Ong Chung Yen, anak dari Ibu Li Ik Ming, yang saat ini sedang bergumul di dalam sakitnya karena ada benjolan di rahim. Kita berdoa kiranya Tuhan yang memulihkan dan melalui pengobatan boleh dapat menyembuhkan apa yang dialami oleh Ibu Ong Chung Yen. Kedua, kita berdoa untuk Ibu Eng Sak Kyun, mama dari Ibu Karisma yang mengalami sakit stroke. Kiranya Tuhan yang juga melawat dan menyembuhkan, menyatakan kuasa Tuhan kepada
mama daripada Ibu Karisma ini. Dan kita berdoa juga untuk Ibu Lee Tio Chun, mama dari penginjil Lindawati yang sedang dalam keadaan lemah tubuh. Tuhan yang juga menyembuhkan dan memulihkan, membantu di dalam proses pemulihannya. Kita berdoa juga untuk Ibu Chen Rui Tuan yang sakit tulang dan di dalam masa proses pemulihan. Tuhan yang juga menolong di dalam proses pemulihan ini. Kita berdoa untuk penginjil Fernando yang saat ini juga sedang menjalani proses cuci darah. Tuhan yang memberikan kekuatan dan terus memberikan pengharapan kepada penginjil Fernando untuk boleh tetap senantiasa bergantung dan bersandar kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu, kita juga boleh berdoa untuk setiap jemaat-jemaat yang lain yang kita ketahui. Kita boleh berdoa untuk mereka dan kiranya Tuhan yang menyatakan kuasa untuk boleh menyembuhkan dan memulihkan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami berdoa secara khusus untuk jemaat kami yang mengalami keadaan lemah tubuh. Kami berdoa untuk Ibu Ong Chung Yen yang Tuhan yang terus pimpin di dalam proses pemulihannya, yang mengalami benjolan di rahim. Tuhan yang tolong supaya Tuhan yang menyatakan kuasa untuk boleh memulihkannya. Kami juga berdoa untuk Ibu Eng Sakyun, mama daripada Ibu Karisma, Tuhan yang saat ini mengalami sakit stroke. Tuhan yang tolong supaya di dalam proses penyembuhannya boleh berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk Ibu Lee Tio Chun, mama daripada penginjil Lindawati yang sedang dalam keadaan lemah tubuh. Tuhan yang menolong proses pemulihannya. Kami berdoa untuk Ibu Chen Rui Tuan yang di dalam masa pemulihan sakit tulang. Tuhan yang menolong supaya kondisinya semakin hari semakin membaik. Kami juga berdoa untuk penginjil Fernando yang sedang mengalami dan menjalani proses cuci darah. Tuhan yang menguatkan, memberikannya pengharapan untuk terus bergantung dan bersandar kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga menyerahkan untuk setiap jemaat kami yang lain yang juga sedang mengalami keadaan lemah tubuh. Tuhan yang tolong, Tuhan yang kuatkan. Terima kasih, kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Saudara, kita juga boleh mendoakan secara khusus untuk setiap jemaat kita di masa pandemi ini. Kita berdoa untuk setiap jemaat yang saat ini mungkin sedang bergumul karena terpapar virus COVID-19. Setiap jemaat dan anggota keluarga yang saat ini terus bergumul di dalam proses pemulihannya. Kiranya Tuhan yang memberikan ketenangan, Tuhan yang memberikan pemulihan, dan Tuhan yang menolong supaya melalui obat-obatan yang dikonsumsi setiap jemaat yang saat ini terus bergumul di dalam proses pemulihan ini dapat segera lekas pulih. Kita juga berdoa bukan hanya dari sisi kesehatan, tetapi juga dari sisi perekonomian. Setiap jemaat yang di dalam usaha pekerjaan mereka, Tuhan yang tolong supaya mereka boleh tetap mendapatkan berkat daripada Tuhan melalui setiap pekerjaan yang mereka jalani, sekalipun banyak tantangan di masa pandemi ini. Mari kita bersatu dan berdoa untuk pokok doa ini. Bapa kami dalam sorga, kami juga berdoa menyerahkan untuk setiap jemaat kami yang terus bergumul di dalam proses pemulihan pasca terpapar virus COVID-19. Bukan hanya jemaat, tetapi juga segenap keluarga. Mungkin ada beberapa keluarga jemaat yang sedang bergumul, sedang di dalam proses pemulihan, dan kami menyerahkannya Tuhan. Hanya Tuhanlah yang saat ini kami harapkan. Tiada figur lain yang dapat menolong kami kecuali kasih Tuhan. Dan kiranya Tuhan melawat setiap jemaat kami supaya mereka boleh segera pulih. Mereka boleh tetap tenang, mereka boleh tetap terus bersandar kepada Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk perekonomian setiap jemaat kami di dalam usaha, di dalam pekerjaan yang dijalani. Ada banyak kesulitan, tapi kami percaya Tuhan tidak pernah menutup berkat-berkat-Mu bagi setiap kami yang terus berusaha dan mengandalkan Tuhan. Tuhan yang tolong supaya kami diberikan hikmat bijaksana di dalam usaha dan pekerjaan kami, supaya kami boleh tetap memuliakan Tuhan, tetap berharap dan bersandar kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya mengajak setiap kita untuk kembali menyanyikan pujian ini. Kita percaya harapan itu ada di dalam Tuhan. Tuhanlah yang memelihara hidup setiap kita. Sekalipun dalam keadaan sakit, kita percaya Tuhanlah yang menolong dan membukakan jalan bagi hidup kita. Kita naikkan pujian ini baitnya yang pertama saja.
kepadanya yang aku berharap, di darat atau laut yang gelap. Setiap saat ku berharap Bapa Sorga, Bapa Sorgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, di ngarai atau lautan menderu, ku tak gentar, ya tak ingkar, Bapa Sorgawi memeliharaku. Amin. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita juga mau mendoakan bersama untuk pemerintahan kita Indonesia. Kita berdoa secara khusus untuk kebijakan pemerintah yang terus menggalakkan proses vaksinasi. Tuhan yang menolong supaya setiap warga Indonesia boleh menerima vaksin ini dengan baik, dan kiranya juga semakin dapat menekan laju pertumbuhan kasus pandemi COVID-19 ini. Kita juga berdoa untuk kebijakan pemerintah secara khusus untuk PPKM, dan kiranya Tuhan yang menolong supaya pemerintah dapat mengambil keputusan yang bijak, dan ini juga boleh menjadi satu pertolongan daripada Tuhan melalui pemerintah, agar kita boleh tetap senantiasa menjaga kesehatan kita dengan baik di masa-masa pandemi ini. Mari kita berdoa untuk pemerintahan kita Indonesia. Bapa kami dalam sorga, kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk pemerintahan kami Indonesia yang terus menggalakkan proses vaksinasi. Kiranya Tuhan yang tolong supaya proses vaksinasi ini boleh berjalan dengan baik. Setiap warga Indonesia boleh menerima vaksin ini, dan kiranya ini boleh menekan laju pertumbuhan kasus pandemi ini secara khusus di negara kami. Kami juga berdoa untuk kebijakan PPKM yang masih berlangsung. Tuhan yang tolong supaya setiap kami boleh terus tetap menjaga kesehatan kami dengan baik, dan kami percaya ini boleh menjadi satu pertolongan Tuhan melalui pemerintahan kami Indonesia ini, supaya kami dapat melalui pandemi ini dengan pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema antara teguran dan kasih. Kiranya melalui firman Tuhan ini kita kembali dapat merenungkan betapa besar kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kasih itulah yang membawa kita untuk dapat mengasihi orang-orang di sekitar kita. Kita naikkan pujian, kasih pasti lemah lembut. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kita ulangi pujian ini sekali lagi. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi,
Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh penginjil Cornelius. Waktu dan tempat kami persilakan. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena malam hari ini kita kembali boleh bersama-sama beribadah, memuji, membesarkan nama Tuhan dan juga menyampaikan permohonan doa kita kepada Tuhan. Tiba saat ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Mari saya ajak kita bersama-sama sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, karena malam hari kembali kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan, memuji, membesarkan nama Tuhan dan boleh menyampaikan permohonan doa kami kepada Tuhan. Tiba saat ini ya Tuhan, kami akan bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami sehingga ya Tuhan apa yang kami baca, kami renungkan bersama-sama. Kami boleh memahami, mengerti dan juga melakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang ada di atas mimbar ini untuk boleh berkata-kata hanya menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang boleh menjadi berkat bagi setiap daripada kami. Terima kasih, dengarkan doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara, saya akan membacakan 3 bagian Alkitab pada malam hari ini yang menjadi perenungan kita. Yang pertama saya ambil dari Amsal pasal 27 ayat yang ke-5 dan ke-6 yang berbunyi demikian. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Bagian yang kedua saya akan membacakan di dalam Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-15 yang berbunyi demikian. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Lalu kemudian bagian yang ketiga yang akan saya bacakan di dalam 1 Timotius pasal yang ke-4 ayat yang ke-12 yang berbunyi demikian. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sejauh pembacaan firman Tuhan, berbahagia kita yang membaca, merenungkan dan melakukan itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tema renungan kita pada malam hari ini adalah antara teguran dan kasih. Bapak Ibu Saudara, dalam tema ini ada 2 kata yang sangat penting di sini, yaitu kata teguran dan kata kasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, saudara sekalian, kata teguran itu memiliki arti mengajak bercakap-cakap, mencela, mengkritik, memperingatkan, dan menasehati. Sementara kata kasih itu artinya perasaan sayang dan cinta kepada seseorang. Dengan definisi yang seperti demikian, saya percaya dan yakin Bapak Saudara sekalian bahwa antara teguran dan kasih memiliki hubungan yang sangat erat satu dengan yang lainnya. Bapak Saudara sekalian, pada umumnya kita tidak suka untuk menerima teguran karena seringkali Saudara sekalian kita tidak bisa mengakui kesalahan kita yang telah kita perbuat. Tapi sebaliknya Saudara sekalian, kita selalu berpikir bahwa apa yang kita perbuat itu adalah benar adanya. Dengan kata lain Bapak Saudara sekalian, kita tidak cukup rendah hati untuk mengakui kesalahan kita, sehingga Saudara sekalian kita tidak bersedia untuk menerima teguran. Padahal Bapak Saudara sekalian, teguran itu tidak hanya sifatnya negatif, tetapi teguran itu juga bisa bersifat positif dan konstruktif.
Saudara sekalian, hal itu sangat tergantung siapakah yang menegur kita. Kalau yang menegur kita adalah orang-orang yang mengasihi kita, atasan kita, ya, orang tua kita, lalu kemudian guru kita, saya kira saudara sekalian bahwa teguran yang dia sampaikan kepada kita adalah teguran yang sifatnya positif dan konstruktif, yang berusaha untuk memperbaiki, yang berusaha untuk supaya kita lebih maju lagi, supaya kita tidak lagi jatuh ke dalam kesalahan yang sama. Tetapi saudara sekalian, kalau orang yang menegur kita itu adalah orang yang tidak suka dengan kita, atau mungkin orang yang iri hati dengan kita, atau mungkin musuh kita dalam tanda petik, maka sangat mungkin saudara sekalian teguran yang dia sampaikan kepada kita itu sifatnya negatif dan destruktif, sehingga kemudian saudara sekalian sifatnya hanya untuk menjatuhkan kita. Itulah sebabnya Bapak Saudara sekalian, sangatlah penting bagi setiap kita, baik itu kita yang memberikan teguran ataupun kita yang ditegur, harus memiliki dasar pengertian yang baik, yang benar, yang dengan rendah hati dan dengan penuh kasih satu dengan yang lainnya, supaya saudara sekalian kita saling belajar satu dengan yang lain, saling memberkati satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, penulis kitab Amsal mengatakan jika ada seorang teman kita yang baik, lalu ketika kita melihat teman kita berbuat salah, maka kita harus berani menegurnya, agar teman kita itu kemudian memperbaiki diri dan kemudian berjalan di jalan yang benar. Kita berbuat demikian Bapak Ibu Saudara karena kita mengasihi teman kita itu, bukan karena untuk menjatuhkannya atau mempermalukannya. Namun saudara sekalian, penulis kitab Amsal juga mengatakan bahwa ada sahabat yang kelihatannya baik, tapi sesungguhnya dia tidak baik. Sahabat seperti demikian kadang-kadang dia bersahabat dengan kita, dia hanya ingin mencari keuntungan daripada kita. Saudara sekalian, seringkali ketika kita sedang beruntung, kita sedang sukses, kita sedang baik, kita dalam kondisi kaya dan sebagainya, maka saudara sekalian dia baru saja mau berteman dengan kita. Tapi ketika kita terpuruk, kita menderita, kita susah, maka dia tidak akan memperdulikan kita ataupun meninggalkan kita. Saudara sekalian, teman seperti demikian jelas sekali bukanlah teman yang baik. Alkitab berkata, saudara sekalian, teman yang baik adalah teman yang selalu menaruh belas kasih kepada kita. Teman yang baik itu, kitab Amsal mengatakan bahwa jika kita ada seorang teman yang baik, lalu ketika kita melihat teman kita berbuat salah, maka kita harus berani menegurnya, agar teman kita itu memperbaiki kesalahannya itu dan kemudian berjalan di jalan yang benar. Kita berbuat demikian karena kita mengasihi teman kita, bukan untuk menjatuhkan ataupun mempermalukannya. Namun saudara sekalian, penulis kitab Amsal juga mengatakan bahwa ada teman yang kelihatannya baik, saudara sekalian, kelihatannya manis di depan kita, tetapi sebetulnya dia bukanlah teman yang baik. Dia berteman dengan kita hanya untuk mencari keuntungan dan bukan sungguh-sungguh bersahabat dengan kita. Oleh sebab orang seperti itu hanyalah mau bersahabat dengan kita ketika kita sukses, ketika kita berhasil, ketika kita beruntung, kaya, senang, baik dalam keadaan kita. Tetapi ketika kita jatuh miskin, lalu kita susah, kita menderita, kita terpuruk, maka ia tidak mempedulikan kita dan bahkan dia meninggalkan kita. Ini bukanlah teman yang baik, tetapi dia teman yang tidak baik. Alkitab berkata, saudara sekalian, teman yang baik adalah seorang yang menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Dengan kata lain, saudara sekalian, teman yang baik itu adalah teman yang selalu bersama-sama dengan kita pada waktu saudara sekalian kita dalam keadaan beruntung, pada waktu kita dalam keadaan sukses, kaya, sehat dan sebagainya. Dan bahkan pada waktu kita berada dalam keadaan sulit, kita dalam keadaan menderita, terpuruk sekalipun, dia selalu bersama-sama dengan kita. Bahkan teman yang baik itu adalah teman yang selalu memikirkan kepentingan-kepentingan kita dan berusaha untuk menolong kita ketika saudara sekalian kita jatuh, kita susah, kita menderita. Bahkan saudara sekalian, teman yang baik itu adalah teman yang selalu mengingatkan kita, memperbaiki kita dan bahkan menegur kita supaya kita sadar dan memperbaiki kesalahan yang telah kita perbuat itu. Itulah sebabnya saudara sekalian,
kita harus pintar-pintar mencari teman atau sahabat seperti yang biasa dianjurkan oleh orang tua kepada setiap daripada kita. Bahkan bukan hanya selesai kita mencari teman yang baik, tetapi kita juga harus menjadi teman yang baik bagi sesama kita. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah siapakah teman yang baik itu? Bagaimanakah teman yang baik itu, Bapak Saudara sekalian? Saudara sekalian, kalau kita membaca Alkitab maka kita akan menemukan saudara sekalian teman yang baik adalah teman yang berani menegur kita dengan terus terang. Walaupun mungkin saudara sekalian kita akan disalahpahami, kita akan mungkin disalah mengerti, dibenci, tetapi sebagai seorang teman yang baik kita harus memberikan teguran kepada teman atau sesama kita ketika kita melihat sesama kita dalam keadaan atau berbuat salah. Bapak saudara sekalian, yang menjadi pertanyaan kita adalah apakah ada cara supaya kita memberikan teguran dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di antara kita. Baik itu kita yang memberikan teguran ataupun orang yang ditegur. Bapak saudara sekalian, mari kita sama-sama kita belajar daripada firman Tuhan. Apa kata Alkitab yang diajarkan oleh Alkitab tentang hal menegur ini? Bapak saudara sekalian, yang pertama, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita menegur, maka tegurlah dengan kasih. Saudara sekalian, kitab Amsal adalah sebuah kumpulan pengajaran tentang bagaimana kita menjalani hidup ini dengan baik. Pengajaran-pengajaran dalam kitab ini memaparkan tentang nasihat-nasihat yang sangat berguna untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Penulis kitab Surah Amsal ini memulai tulisannya dengan menuliskan sebuah nasihat yang sangat penting bagi para pembacanya dan sekaligus saudara adalah merupakan inti daripada seluruh daripada kitab Amsal ini. Penulis kitab Amsal ini mengatakan begini, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Bapak Ibu Saudara sekalian, selain itu kitab ini juga mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus berlaku santun, rendah hati, sabar, menghargai sesama kita dan setia kepada teman dan sebagainya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik itu dalam keluarga kita, baik itu dalam kita berbisnis, baik itu dalam pergaulan kita sehari-hari ataupun dalam masyarakat secara umum. Itulah sebabnya saudara kitab ini seringkali disebut sebagai kitabnya orang bijaksana. Karena kitab ini mengajarkan kepada kita menjadi orang yang bijaksana. Bapak saudara sekalian, secara khusus Amsal pasal 27 ayat yang kelima dan keenam tadi, secara khusus ayat yang kelima tadi kita melihat di sini adalah mengajarkan kepada kita bagaimana kita bersikap terhadap teman atau sahabat kita yang sedang melakukan sebuah kesalahan. Penulis Amsal itu mengatakan lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Bapak saudara sekalian, jika kita mempelajari latar belakang ayat ini seperti saya katakan tadi, jelas sekali bahwa ayat ini saudara sekalian berbicara tentang hubungan antara sesama teman atau sesama sahabat. Nah saudara sekalian, kalau kita melihat ayat ini, maka saudara sekalian kita akan menemukan ada 4 tipe orang di dalam ayat ini. Yang pertama saudara sekalian adalah tipe manusia atau sahabat yang baik. Lalu kemudian yang kedua tipe sahabat yang bijaksana. Lalu kemudian yang ketiga tipe sahabat yang tidak baik. Lalu yang keempat tipe sahabat yang bodoh. Nah Bapak saudara sekalian, tipe sahabat yang baik adalah dia selalu memberikan teguran kepada sesamanya ketika sesamanya melakukan sebuah kesalahan dengan maksud untuk memperbaiki, dengan maksud untuk supaya teman atau sesamanya jangan jatuh ke dalam kesalahan yang sama. Sementara seorang sahabat yang bijaksana ada seorang sahabat yang selalu mau menerima teguran dengan rendah hati dan kemudian berusaha untuk memperbaiki diri. Sehingga dengan demikian saudara sekalian dia terhindar dari kesalahan berikutnya. Sementara saudara sekalian teman yang
tidak baik ini, dia akan membiarkan kita jatuh ke dalam kesalahan, dan kalau bisa kita tenggelam dalam kesalahan kita dan dalam kehancuran yang mengakibatkan kehancuran bagi kita. Sementara saudara sekalian, teman yang bodoh adalah teman yang sama sekali tidak mau menerima teguran. Dia selalu menganggap bahwa dirinya benar, dia selalu menganggap bahwa apa yang dia lakukan itu benar adanya, sehingga saudara sekalian dia akan tenggelam dalam kesalahannya dan mati dalam kesalahannya itu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus, menarik sekali penulis Amsal itu mengatakan lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang dimaksud dengan teguran yang nyata-nyata di sini? Maksudnya adalah sebuah perkataan yang kita ucapkan secara terus terang kepada orang-orang yang kita kasih dan kita sayangi, dengan tujuan agar saudara sekalian, teman yang kita tegur itu menyadari kesalahannya dan kemudian kembali ke jalan yang benar. Sedangkan saudara sekalian, maksud daripada kasih yang tersembunyi di sini adalah kasih yang tidak diungkapkan secara terbuka. Sebetulnya saudara sekalian, kasih seperti ini adalah bukan kasih yang sebenarnya. Kasih yang seperti ini tidak berani ambil resiko untuk memberikan teguran kepada sesama kita. Kasih seperti ini hanyalah saudara sekalian mencari aman dan melindungi perasaan diri sendiri supaya kelihatan di depan orang tetap manis, tetap baik adanya. Kasih seperti ini saudara sekalian tidak akan bermanfaat bagi teman kita atau sesama kita. Jadi saudara sekalian, intinya adalah tegurlah dengan kasih ketika kita melihat saudara kita berbuat sesuatu kesalahan, atau sedang berada di jalan yang salah, sebesar apapun resiko yang akan kita tanggung dan seburuk apapun saudara respon daripada teman kita. Karena dengan berbuat demikian kita akan menyelamatkan dia. Tetapi saudara sekalian, kita juga saudara sekalian harus didasari dengan kasih. Saudara, demi kasih kita kepadanya, demi kebaikan dia, demi masa depannya, demi hidupnya, maka saudara sekalian kita harus melakukannya. Mungkin saudara pada waktu kita memberikan teguran kepadanya, kita mendapatkan reaksi yang tidak baik. Dia mungkin akan membenci kita, dia mungkin akan salah paham terhadap kita. Tetapi kita tetap harus memberikan teguran kepada orang yang kita kasih. Karena saudara sekalian, berbuat kasih yang disertai dengan kebenaran, saudara sekalian, seringkali saudara sekalian tidak ada salahnya. Karena saudara sekalian, kasih saudara sekalian adalah merupakan fondasi bagi kita untuk kita memberikan teguran, koreksi kepada sesama kita. Karena kasih itu adalah dasar untuk kita berrelasi, dasar untuk kita berinteraksi satu dengan yang lainnya. Bapak saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya akan memberikan sebuah contoh, sebuah fakta yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita manusia yang berdosa. Coba perhatikan Bapak saudara sekalian, kalau ada orang yang mengasihi kita, maka saudara sekalian dia pasti akan berusaha membela kita dengan mati-matian. Walaupun mungkin kita berbuat salah, saudara sekalian, dia akan memperkecil kesalahan kita atau kemudian mengabaikan kesalahan kita. Tetapi saudara sekalian, kalau orang yang tidak mengasihi kita, orang yang membenci kita, orang yang tidak suka dengan kita, atau saudara sekalian dalam tanda petik musuh kita, maka saudara sekalian sedikit saja kita berbuat salah, lalu kemudian saudara sekalian dia memblow up, kemudian dia membesar-besarkan kesalahan kita. Bahkan saudara, kalau kita tidak salah pun kadang-kadang dia cari-cari alasan untuk menyalahkan kita. Saudara sekalian, inilah manusia yang berdosa. Ya, inilah manusia yang berdosa yang seringkali yang lebih suka membenci daripada mengampuni, lebih suka membenci daripada mengasihi sesama. Walaupun saudara sekalian kita sudah mengenal kebenaran, kita sudah menjadi orang Kristen, mengenal kebenaran. Saudara sekalian, hal ini memberitahukan kita bahwa tidak ada seorang pun yang secara 100% dapat saudara sekalian berdiri di atas kebenaran dan melakukan kebenaran itu.
kecuali Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Tuhan kita Yesus Kristus adalah kebenaran itu sendiri. Walaupun demikian Bapak Saudara sekalian, kita tetap harus berdiri di atas kebenaran dan juga saudara sekalian melakukan kebenaran, sekalipun kita tidak bisa saudara sekalian melakukannya secara sempurna 100%. Bapak Saudara sekalian, kita melihat di sini antara kasih dan kebenaran memiliki hubungan yang sangat erat satu dengan yang lain. Itulah sebabnya saudara sekalian, pada waktu kita menegur seseorang, saudara sekalian, dengan kasih, saudara sekalian pasti akan memberikan dampak yang sangat baik kepada orang yang kita tegur. Mungkin saudara sekalian, pada waktu kita menegurnya dia tidak suka. Responnya dia merasa dipojokkan, dia merasa kita menggurui dia. Tetapi kita tetap harus memberikan teguran itu. Saya percaya dan yakin bahwa reaksi seperti demikian hanya sifatnya temporer. Dan nanti ketika dia menyadari bahwa apa yang dilakukan itu memang betul salah dan kita memberikan teguran itu untuk memperbaikinya, memang itu betul adanya, maka saudara-saudara sekalian, dia pasti akan sangat berterima kasih kepada kita. Dan kata lain saudara sekalian, teguran yang kita berikan itu tidak akan memberikan sesuatu yang tidak akan memberikan efek yang atau respon yang fatal ya terhadap relasi kita dengan orang yang kita tegur. Itu sebabnya saudara sekalian, bagaimanapun juga kita harus belajar untuk berani menegur sesama kita ketika kita melihat sesama kita berbuat salah. Kita sangat mengharapkan bahwa orang atau teman atau sesama kita yang berbuat salah itu bisa kembali ke jalan yang benar. Itulah sebabnya Bapak Saudara sekalian, selain kita harus menegur dengan kasih, kita juga harus mencari tahu saudara bagaimana caranya untuk boleh menegur dengan cara yang tepat. Itu sebabnya saudara sekalian, menarik sekali kalau kita membaca bagian Alkitab tadi bahwa kita harus juga menegur dengan benar. Saya masih ingat Bapak Saudara sekalian, pada waktu di gereja, saya melayani sebuah gereja kecil pada waktu itu, dan pada waktu itu ada seorang mahasiswa yang datang di gereja kami praktek di sana. Kami senang sekali karena ya dia bisa membantu begitu banyak pelayanan di gereja kami. Lalu kemudian dia pun mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan saudara sekalian, karena dia baru belajar berkhotbah, dan pada waktu itu saudara sekalian dia salah menafsirkan bagian Alkitab yang dia mau khotbahkan itu. Setelah selesai dia berkhotbah, tidak berapa lama kemudian saya mendekatinya dan berdiskusi dengan dia dengan maksud supaya memberitahukan bagian daripada kesalahan yang dia lakukan itu. Tetapi saya tidak nyangka Bapak Saudara sekalian, reaksinya begitu buruk sehingga dia sama sekali tidak mau menerima masukan yang saya sampaikan kepadanya. Tetapi saudara sekalian, saya hanya mengatakan kepadanya bahwa saya hanya memberikan masukan kepadanya. Tapi saya bersyukur pada Tuhan, setelah selesai dia praktek, maka saudara sekalian, ternyata dia menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu adalah sebuah hal yang salah, dan apa yang saya katakan itu memang adalah sebuah hal yang benar untuk masukan bagi dia. Bapak Saudara sekalian, dari sini pengalaman ini mengajar kepada saya bahwa tidak semua orang saudara sekalian bisa dan mau ditegur. Tetapi dalam kondisi seperti demikian kita tetap harus memberikan teguran kepada sesama kita, ya, dengan tujuan untuk memperbaiki, dengan tujuan kita mengasihi beliau. Manusia Bapak Saudara sekalian, Alkitab bukan saja mengajarkan kepada kita menegur dengan kasih, tetapi Alkitab juga mengajarkan kepada kita untuk menegur secara pribadi. Itu sebabnya Bapak Saudara sekalian, kita sangat membutuhkan hikmat Tuhan untuk menegur sesama kita. Kita tidak boleh sembarang atau serampangan menegur sesama kita. Karena saudara sekalian bisa berakibat fatal, baik itu bagi diri kita ataupun bagi orang yang kita tegur kalau kita salah menegur orang itu. Lalu sebabnya saudara sekalian, pada waktu kita memberikan teguran kepada sesama kita, maka saudara sekalian pertimbangkanlah pertama, saudara sekalian, waktunya
yang kedua lokasinya, yang ketiga caranya, yang keempat saudara sekalian motivasinya, dan yang kelima saudara sekalian kata-kata yang kita ucapkan itu saudara sekalian dapat sungguh-sungguh diterima oleh orang yang kita tegur. Bapak saudara sekalian, saya pernah melihat seorang istri menegur suaminya di depan umum, di depan begitu banyak teman-teman suaminya. Sang istri itu berkata demikian, "Papa sih tidak becus. Coba kalau Papa bisa memberikan alasan yang tepat, maka kita tidak akan kehilangan daripada pelanggan yang besar itu. Papa sih tidak pintar. Papa mungkin harus lebih banyak belajar lagi deh supaya banyak pengalaman dalam hal ini." Bapak saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya kira teguran semacam ini saudara sekalian bukan menyelesaikan masalah, tetapi justru mempersulit ataupun memperbanyak rumitnya masalah di tengah-tengah keluarga ini. Sebab sang suami pasti tidak bisa menerima teguran seperti demikian. Sekalipun saudara sekalian apa yang dikatakan oleh sang istri itu benar adanya. Tetapi saudara sekalian, sang istri harusnya mencari tempat, ya, waktu dan cara yang tepat untuk memberikan teguran kepada sang suami supaya sang suami bisa menerimanya. Dengan demikian saudara sekalian, persoalan pun baru bisa dibereskan. Bapak saudara sekalian, itulah sebabnya kita sangat membutuhkan hikmat Tuhan untuk menemukan cara yang tepat agar saudara sekalian kita bisa menyampaikan teguran kepada sesama kita, supaya saudara sekalian maksud hati kita yang baik itu bisa sampai kepada sesama kita, sehingga demikian saudara sekalian kita bisa memperbaiki kesalahannya dan membawa ke jalan yang benar dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak saudara sekalian, menarik sekali, salah satu cara yang diajarkan oleh Alkitab kepada kita untuk menegur sesama kita adalah menegur secara pribadi atau menegur di bawah empat mata. Tuhan Yesus mengatakan begini, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Bapak saudara sekalian, ayat ini memberitahu kepada kita bahwa jika kita mendapati sesama kita berbuat salah atau dosa, maka kita harus menegurnya di bawah empat mata. Kita bukan menyebarkannya atau kemudian mengumbarnya, menggosipkannya, tetapi saudara sekalian kita menegurnya secara pribadi di bawah empat mata, supaya dengan menegurnya secara pribadi maka kita akan menghindarkan dia dari rasa malu, dari rasa bersalah, dari rasa gengsi, dari kesalahan yang dia perbuat itu. Karena itu saudara sekalian, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk menegur orang seperti demikian secara pribadi. Dan ketika kita menyampaikan teguran kita, maka saudara sekalian kita juga harus sampaikan dengan rendah hati dan dengan hati-hati. Kita harus saudara sekalian memilih kata-kata yang tepat dan juga membangun supaya dia bisa menerimanya. Dan bahkan lebih lagi saudara sekalian, kita harus berdoa kepada Tuhan agar Roh Kudus memberikan kepada kita hikmat untuk memberikan teguran kepada sesama kita, supaya saudara kata-kata kita yang kita sampaikan kepadanya, maka dia dilembutkan hatinya dan dia bisa menerimanya. Dan kalaupun saudara sekalian dia tidak bisa menerima teguran kita, maka Alkitab mengajarkan kepada kita, kita harus membawa 1 atau 2 orang saksi. Dan kalaupun dia juga tidak mau mendengarkan juga, maka kita juga harus bawa kepada jemaat. Dan kalaupun dia tidak mendengarkan jemaat pun nanti, maka kemudian kita harus menganggap dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah, atau sebagai seorang pemucukai, atau saudara sekalian seperti orang yang berada di luar kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Namun yang paling penting di sini saudara sekalian, kita sudah menjalankan tugas kita dan tanggung jawab kita memberikan teguran kepada sesama kita ketika dia sedang berbuat salah atau berbuat dosa. Tentu saja Bapak saudara sekalian, kita sangat mengharapkan dia bisa menerima teguran yang kita sampaikan itu, sehingga kemudian dia bisa memperbaiki diri. Bapak saudara sekalian, saya pernah mengagumi seorang hamba Tuhan, tepatnya seorang hamba Tuhan senior.
Saudara sekalian, saya bersyukur kepada Tuhan karena saya bisa pernah menjadi bagian daripada tim pelayanannya. Saudara sekalian, banyak hal yang bisa saya pelajari daripada hidup dan pelayanan daripada hamba Tuhan senior ini. Saya khusus ya saudara sekalian, bagaimana dia memperlakukan rekan kerjanya. Pada waktu rekan kerjanya berbuat sesuatu yang salah ataupun dikritik oleh orang lain, maka saudara sekalian dia selalu tampil di depan. Dia tampil di depan saudara sekalian bukan untuk membela diri atau membenarkan dirinya, tetapi saudara sekalian dia selalu menetralkan suasana, menjernihkan persoalan, bahkan dia berani tampil di depan dan mengakui dengan rendah hati bahwa dialah yang salah, dia yang tidak bisa memimpin atau mendidik rekannya itu. Lalu setelah itu kemudian dia memanggil rekan yang bersalah itu, lalu kemudian dia memberikan teguran secara pribadi. Lalu saudara sekalian, sehingga persoalan-persoalan yang terjadi kemudian bisa diselesaikan dengan baik, tanpa ada keributan, tanpa ada ketidakpuasan, tanpa ada kesalahpahaman yang terjadi pada waktu itu. Lalu saudara sekalian, dari pengalaman ini memberitahu kepada kita bahwa cara yang sangat efektif untuk memberikan teguran adalah menegur secara pribadi atau menegur di bawah empat mata. Dan saya percaya dan yakin saudara sekalian, cara ini adalah cara yang sangat umum dan sudah seringkali kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara sekalian, tetapi ini biarlah menjadi pengingat bagi setiap daripada kita. Ketika kita memberikan teguran kepada sesama kita, maka saudara sekalian, pakailah cara yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini, yaitu menegur secara pribadi atau menegur di bawah empat mata. Bapak saudara sekalian, menarik sekali bahwa Alkitab bukan saja mengajarkan kepada kita untuk menegur dengan kasih dan menegur secara pribadi atau menegur di bawah empat mata, tetapi saudara sekalian, Alkitab juga mengajarkan kepada kita menegur dengan memberikan solusi kepada sesama kita. Tentu saja Bapak saudara sekalian, ketika kita menegur sesama kita, kita juga harus memiliki integritas dalam hidup kita. Jangan sampai saudara sekalian kita belum bisa melakukan sesuatu yang mau kita tegur, kita juga menegur. Maka saudara sekalian, akibatnya bukan saja saudara sekalian orang-orang yang mendengar ataupun orang yang kita tegur itu ya tidak akan mendengarkan kita, tetapi saudara sekalian mungkin kita akan ditertawakan oleh orang yang kita tegur karena kita belum mampu untuk melakukannya. Artinya dengan kata lain bahwa kita tidak memiliki integritas untuk menegur sesama kita itu. Saya masih ingat saudara sekalian, ada seorang bapak di sebuah gereja yang saya kenal, dia menegur anaknya, dia mengatakan kepada anaknya begini, "Nak, kamu jangan sekali-sekali belajar merokok ya. Kamu jangan ikut-ikutan dengan teman-teman kamu pergi mabuk-mabukan. Jangan pergi ke tempat-tempat maksiat. Jangan pergi ke tempat-tempat dunia malam. Jangan pergi ke sana. Karena kalau kamu pergi ke sana kamu tidak punya masa depan. Kalau kamu pergi ke sana masa depan kamu akan hancur." Tapi saudara sekalian, ironis sekali, bapak ini juga melakukan hal yang sama, saudara sekalian, apa yang dia sarankan kepada anaknya itu, sehingga kemudian anaknya tidak mau mendengarkan dia sama sekali karena bapaknya tidak bisa memberikan contoh yang konkret kepada anaknya itu. Itulah sebabnya saudara sekalian, kita harus mempunyai integritas ketika kita memberikan teguran kepada sesama kita, supaya teguran kita yang kita sampaikan itu punya efek, punya dampak, dan bahkan menjadi solusi bagi orang yang kita tegur itu. Bapak saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bagian yang ketiga dari Alkitab yang kita baca tadi memperlihatkan kepada kita bahwa Rasul Paulus bukan saja saudara sekalian menegur, memberikan nasihat kepada anak didiknya yang bernama Timotius ini, tetapi saudara sekalian, Rasul Paulus juga memberikan solusi atas persoalan pelayanan yang dialami oleh Timotius pada waktu itu ketika dia mengembalakan sebuah jemaat. Walaupun pada waktu itu dia begitu sangat muda. Jadi pertanyaan kita adalah saudara sekalian, persoalan apa yang dihadapi oleh Timotius pada waktu itu? Kalau kita membaca saudara sekalian latar belakang daripada ayat itu, maka kita akan menemukan bahwa Timotius pada waktu itu sedang menghadapi pengajar-pengajar palsu yang berusaha untuk membelokkan Injil Kristus yang murni ke arah yang sesat.
Itulah sebabnya Bapak Saudara sekalian, Rasul Paulus memberikan teguran kepada Timotius agar Timotius harus fokus untuk mengajarkan Injil yang murni, Injil yang sejati kepada setiap jemaat yang dia gembalakan itu, dan sembari menjadi saksi Tuhan melalui teladan yang ditunjukkan, melalui perkataannya, perilakunya, kasihnya, kesetiaannya, dan bahkan melalui kesucian atau kemurnian hidupnya itu. Sehingga dengan demikian Timotius bisa tetap bertahan dan bisa, saudara sekalian, melayani dengan baik dengan jemaat yang dia gembalakan itu. Karena Rasul Paulus sendiri, Bapak Saudara sekalian, mengalami hal itu ketika dia menggembalakan jemaat Tuhan. Bahkan bukan hanya itu, saudara sekalian, seluruh kehidupan dan pelayanan daripada Rasul Paulus, saudara sekalian, telah menjadi teladan yang memberikan solusi atas persoalan yang dialami oleh Timotius pada waktu itu. Timotius, saudara sekalian, hanya mengikuti teladan daripada Rasul Paulus, sehingga kemudian dia bisa bertahan dalam pelayanannya dan kemudian bisa menggembalakan jemaatnya dengan baik. Bapak Saudara sekalian, teguran daripada Rasul Paulus ini memperlihatkan kepada kita bahwa saudara sekalian, Rasul Paulus bukan hanya menegur, tetapi Rasul Paulus juga memberikan solusi atas persoalan yang dialami oleh Timotius pada waktu itu. Hari ini Bapak Saudara sekalian, tentu saja kita bukan hanya menjadi tukang tegur, tapi ada kalanya seringkali kita juga melakukan kesalahan. Kita seringkali berbuat dosa juga. Saudara sekalian, bagaimana sikap kita ketika saudara sekalian kita berbuat salah, kita berbuat dosa, dan ada rekan kita yang menegur kita, ada atasan yang menegur kita? Adakah saudara sekalian kita punya hati yang rendah, kita punya hati yang terbuka, kita punya hati yang lapang, kita punya hati yang teachable, yang mau menerima teguran nasihat daripada sesama kita? Ataukah saudara sekalian kita menganggap bahwa nasihat itu hanyalah angin lalu saja? Teguran nasihat itu hanya merupakan ancaman bagi diri kita. Bapak saudara sekalian, kalau kita adalah orang yang bijaksana, kita adalah orang yang rendah hati, orang yang terbuka, orang yang punya hati yang teachable, orang yang punya spiritualitas yang tinggi, maka saya percaya dan yakin kita pasti mau menerima teguran dan nasihat dari sesama kita. Karena teguran dan nasihat itu akan menghindarkan kita dari kesalahan dan kehancuran yang akan membawa kita kepada kebinasaan. Bapak Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bila hari ini kita mau belajar beberapa hal yang penting ini, ketika kita memberikan teguran kepada sesama kita, mari kita tegur dengan kasih. Mari kita belajar untuk menegur secara pribadi atau menegur di bawah empat mata, dan menegur dengan memberikan solusi kepada sesama kita. Demikian juga saudara sekalian, mari kita meminta Tuhan menolong kita, memberikan kepada kita hati yang rendah, hati yang lapang, hati yang terbuka, hati yang teachable, hati yang sungguh-sungguh mau menerima teguran, sehingga saudara sekalian kita akan terhindar dari kesalahan dan kehancuran yang akan membinasakan kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan. Kiranya Tuhan menolong kami sehingga boleh memberkati setiap kami ya Tuhan. Kami belajar ya Tuhan, ketika kami memberikan teguran, kami memberikan teguran dengan kasih secara pribadi dan juga dengan memberikan solusi. Tuhan tolong kami juga ya Tuhan, sehingga kami juga memiliki hati yang lapang, hati yang terbuka, hati yang teachable, hati yang mau menerima teguran dari sesama kami juga. Terima kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan yang kami dengar bersama-sama membawa kami untuk kami semakin dewasa dan matang di dalam kerohanian kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik Bapak Saudara sekalian, ibadah doa kita sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam. Amin.